Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di hari Jumat di dalam minggu terakhir di bulan November tahun 2021. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, semua yang sudah menanti-nantikan sarapan sorgawi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu yang tidak pernah putus-putusnya hadir di dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau firman Tuhan kembali bekerja, memenuhi hati pikiran kami, mengenyangkan hidup kami, dan menguasai hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah lapar dan haus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seluruh keluarga besar SKBB dan siswa-siswi dari sekolah manapun yang ikut mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kerabat dan sahabatku, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Pembimbing Kehidupan. Pembimbing kehidupan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, ya. Markus aja deh. Markus 14 ayat yang ke-10 dan 11. Markus 14 ayat 10 dan 11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya. Jadi Yudas Iskariot kita tahu dia adalah salah satu murid Yesus. Di dalam hari lepas hari dia juga selalu bersama-sama dengan Yesus, sama seperti dengan murid-murid yang lain. Nah, pada satu ketika Yudas Iskariot pergi kepada imam-imam kepala, ya, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, begitu. Ngapain? Bukankah selama ini dia tahu bahwa orang-orang ahli Taurat, ahli-ahli agama itu sangat membenci Yesus? Lalu mau ngapain? Murid Yesus ini salah satunya datang menemui orang-orang itu. Ternyata dia ingin menyerahkan Yesus. Ya, dia ingin menyerahkan Yesus. Loh kok bisa? Kita dengarkan dulu ayat ke-11. Ahli Taurat ini, orang Farisi, semua imam-imam kepala ini menjadi senang luar biasa. Ya, mereka berjanji akan memberikan uang. Rupanya Yudas ini menukar Yesus dengan uang. Dengan kata lain apa? Menjual. Ya, meminta imbalan. Kalau saya kasih kamu Yesus, kamu mau nggak?
kasih saya uang. Ya, karena apa? Ahli Taurat ini, para imam-imam kepala ini berjanji akan memberikan uang. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, mengapa bisa sampai Yudas lakukan itu? Kita baca dong, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 6. Ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Masih ingat ceritanya? Lazarus dibangkitkan Natal tahun lalu, ya. Kisah Natal, drama Natal tahun lalu adalah tentang Lazarus. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi waktu Yesus datang ke tempat ke rumah Maria ini, ke tempat tinggal Lazarus, Marta, Maria dan Lazarus, ya. Nah, dibikin perjamuan begitu, ya. Jadi disambut ya seperti itu. Lalu Marta melayani seperti biasa. Si Marta ini pinter masak nih rupanya. Lalu Lazarus menemani Yesus makan. Kemudian kita baca, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, salah satu lagi saudaranya Lazarus namanya Maria. Dia mengambil setengah kati, ya. Saya lupa kati itu ukuran, ya. Setengah kati mungkin apakah itu setengah liter 500 mili atau berapa, saya kurang tahu. Mungkin kalian bisa cari tahu nanti di Google, ya. Kati itu ukuran berapa banyak begitu. Ya, diambil minyak narwastu. Minyak narwastu ini minyak yang wangi. Saya punya. Saya beli waktu saya ke Mesir. Di Mesir ada jual minyak narwastu, ya. Wangi sekali, ya. Dan cukup mahal harganya. Saya beli cuma sedikit aja karena mahal harganya. Cuma ingin tahu, wah ini minyak narwastu, ya. Lalu minyak wangi yang mahal itu, apa yang Maria kerjakan? Apakah dia ingin pakai? Bukan, kita baca ya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bayangin, itu minyak dia pakai untuk cuci kaki Yesus. Lalu dilap pakai rambutnya yang panjang itu. Karena memang zaman itu perempuan-perempuan harus berambut panjang, ya. Kita baca lagi ayatnya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar? Wow, mahal ya. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Si Yudas bilang, aduh, pemborosan ini, pemborosan, ya. Lebih baik uangnya minyak itu dijual 300 dinar, lalu uangnya bisa diberikan untuk orang miskin. Kita baca ayat yang selanjutnya. Bagaimana Yudas ini, wah, seorang yang mulia ya hatinya, ya. Dia tidak mau boros-boros, dia lebih suka membantu, memberi uang kepada orang miskin daripada boros-boros. Cuci kaki dengan minyak wangi begitu ya. Cuci kaki Yesus itu boros menurut dia. Kita baca ayat yang berikutnya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Wow, rupanya saya salah paham. Dia bukan memperhatikan nasib orang miskin, bukan peduli kepada orang miskin. Ya, lalu kenapa? Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Rupanya rombongan Yesus ini punya punya bendahara, ya. Jadi mungkin ada orang yang suka memberi uang atau apa. Yudas ini yang memegangnya. Uang itu dipakai untuk apa?
untuk diberikan kepada orang miskin, begitu. Tetapi rupanya selama ini Yudas suka mencurinya. Nah, anak-anak, kita melihat ya, saudaraku, kerabatku, kita melihat Yudas membiarkan uang yang memimpin hidupnya. Uang yang membimbing hidup dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena uang itulah yang membuat dia melakukan banyak perkara-perkara jahat. Ya, dia suka mencuri. Disuruh mencuri, dibimbing untuk menjadi pencuri. Karena apa? Karena uang. Dia tidak membiarkan Kristus yang membimbing hidup dia. Meskipun setiap hari dia mengikuti Kristus berjalan kemanapun Kristus dengan teman-teman yang 11 itu berjalan, tetapi dia tidak membiarkan Kristus memimpin hidupnya. Dia boleh mengikuti Kristus jalan, tetapi hidupnya tidak dibimbing. Dia tidak mau dibimbing oleh Kristus. Dia tidak mau dibimbing oleh kebenaran, tetapi dia mau dibimbing oleh uang. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, siapapun yang menikmati firman Tuhan pagi hari ini, kita periksa siapa yang membimbing kehidupanmu, uangkah atau roh kebenaran? Firman Tuhan yang membimbing hidupmu, roh Allah yang membimbing hidupmu. Mari, jangan sekali-sekali engkau cinta akan uang. Memang kita semua butuh uang, tetapi kita tidak boleh jatuh cinta kepada uang. Karena kalau kita jatuh cinta kepada uang, apapun yang kita pikirkan hanya uang. Apakah itu mendatangkan uang? Apakah itu menguntungkan saya? Apakah itu akan menghasilkan uang buat saya? Kalau menghasilkan uang buat saya, kalau itu menguntungkan dan membuat saya menjadi kaya, banyak uang, apapun kamu akan lakukan. Meskipun itu adalah perkara jahat, sama seperti Yudas. Dia mencuri uang yang dipercayakan kepadanya karena dia cinta uang. Sebenarnya uanglah yang memimpin kehidupan dia. Mari, jangan pernah tolak Kristus membimbing hidupmu. Jangan pernah tolak ya firman Tuhan membimbing hidupmu, dan engkau membiarkan roh dunia ini, uang membimbing hidupmu, games membimbing hidupmu. Tetapi biarkan kebenaran firman Tuhan, roh Allah yang membimbing hidup. Jangan sekali-kali uang yang membimbing hidupmu. Jangan tolak Kristus. Biarkan Kristus, Roh Kudus itu membimbing hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, di mana pagi hari ini kami diingatkan supaya memperhatikan siapa yang kami biarkan membimbing hidup kami. Apakah games, hobi kami, apakah uang, apapun yang kami pikirkan, kami cinta uang sehingga kami malas untuk menjadi belajar. Kami lebih suka memikirkan uang, kami lebih suka bermain, atau kami membiarkan roh-roh di dunia ini membimbing kehidupan kami. Kami menolak Engkau membimbing kami. Ampuni kami ya Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini kami mau Engkaulah yang membimbing hidup kami, membimbing langkah-langkah kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan maut. Kami tidak mau menolak Engkau ya Tuhan. Ampuni kami, pimpin hidup kami, pimpin hidup kami sebagai orang tua, agar kami juga membimbing anak-anak kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami membawa anak-anak kami untuk dibimbing oleh-Mu Bapa. Kami sebagai guru juga membawa hidup kami, membawa siswa-siswi kami untuk hidup dibimbing oleh-Mu. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, para kerabat dan sahabatku, semua yang telah menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, jangan pernah lupa untuk membiarkan Roh Allah, kebenaran Kristus, firman Tuhan yang membimbing hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.